Bapak Gembala mengingatkan jangan lupa yel-yelnya. Siapakah saudara di dalam Tuhan? Haya. Sudah lupa? Siapakah saudara di dalam Tuhan? Saya penuh berkah, saya penuh kemenangan, saya penuh damai, saya penuh sukacita. Yes, 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 yes. Enggak semua. Katakan memikirkan saudara, semangat, semangat, karena hari ini tentang semangat ya. Siapakah saudara di dalam Tuhan? Saya penuh berkah, saya penuh kemenangan, saya penuh damai, saya penuh sukacita. Haleluya. Biarlah itu dijadikan dalam hidup kita, men. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya saudara semua diberkati Tuhan hari ini. Firman Tuhan kepada kita masih menyambung dari minggu lalu, keajaiban api Tuhan. Dan kita sudah belajar minggu lalu, Bapak Gembala sudah menyampaikan bahwa api Tuhan berbicara tentang hadirat Tuhan, berbicara tentang kuasa Roh Kudus, pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan beberapa contoh sudah kita pelajari betapa dahsyatnya api Tuhan itu. Yakni kita sudah melihat dari Alkitab kita bahwa tiang api pada malam hari menuntun bangsa Israel sepanjang perjalanan mereka. Begitu dahsyat. Mereka tidak tahu harus kemana, tapi ada tiang api menuntun perjalanan mereka. Kemudian kita belajar api yang menyambar korban Elia. Persembahan yang lain tidak diterima oleh Tuhan mereka, yaitu Baal, tetapi persembahan Elia langsung diterima oleh Tuhan dengan tanda api dari langit datang menyambarnya. Kemudian kita belajar perjumpaan Paulus dengan api Tuhan yang mengubah dia dari pembunuh orang Kristen menjadi penginjil terbesar sepanjang sejarah. Dan terakhir kita belajar minggu lalu api Pentakosta mendatangkan kebangunan rohani bagi gereja mula-mula. Itulah sebabnya sampai sekarang ini saya dan saudara bisa menikmati hadirat Tuhan, karena api Pentakosta yang dikerjakan pada gereja mula-mula. Hari ini kita belajar bagaimana kita menjaga api itu. Menghadapi keadaan zaman ini, banyak orang Kristen kehilangan api Tuhan dalam hidupnya. Kita harus konsisten menjaga apinya tetap menyala dalam hidup kita. Jangan tergantung event-event tertentu. Contohnya Paskah menyala, Natal menyala, lagi ada kegiatan menyala. No, saya dan saudara umat Tuhan harus tetap konsisten menjaga api Tuhan tetap menyala. Amin. Tuhan mau agar apinya di dalam kita tetap terjaga. Sebagaimana dalam Imamat 6 ayat 13 dituliskan harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Dalam perjanjian baru, mezbah tidak dibangun secara fisik lagi. Lalu di sini kita bakar-bakar untuk tanda persembahan, kita enggak lagi. Tetapi esensi dari mezbah seperti yang dituliskan dalam perjanjian lama tidak boleh hilang dalam hidup kita. Apa itu? Mezbah selalu menjadi tempat perjumpaan Tuhan dengan umatnya. Mezbah kita saat ini, yaitu saat teduh kita tiap hari dan ibadah kita seperti ini. Apakah kita melaksanakan ibadah ini hanya sekedar liturgis, aturan, dua lagu penyembahan satu, kemudian dua lagu sukacita, kemudian satu lagi lagu penyembahan, kemudian firman Tuhan? Itu liturgis, itu rutinitas. Apakah kita hanya rutinitas saja? Sebenarnya tidak ada yang salah dengan rutinitas atau disiplin rohani, tetapi esensi, inti daripada ibadah kita itu yakni
ada, maka nggak puas, maka nggak dipuaskan, maka datang dan pulang sama saja. Itu sebabnya mezbah kita harus selalu menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Haus dan lapar disertai kebenaran. Tuhan mau memuaskan hidup kita dengan kuasa serta hadiratnya. Itu mezbah. Kemudian mezbah menjadi tempat menaruh korban. Kalau kita baca Alkitab kita Perjanjian Lama itu, mezbah itu tempat menaruh korban. Api Tuhan turun menyambar korban. Api Tuhan tidak menyambar mezbah kosong. Mengertilah cara mempersembahkan korban. Korban adalah apa yang Tuhan minta dari kita, bukan apa yang ingin kita berikan. Tuhan minta persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Korban yang Tuhan minta bukanlah cara Tuhan mau menyusahkan hidup kita, tetapi Tuhan ahli dalam melihat melampaui apa yang bisa kita berikan. Saat Dia minta sesuatu dari kita, bukan karena Dia ingin menyusahkan kita, justru Dia ingin memberkati hidup kita, dan kebaikannya akan mengejar kita seumur hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bawa hidupmu, persembahkan di mezbah Tuhan. Mezbah tempat kita menaikkan syukur. Mezbah bukan tempat menaikkan daftar keinginan. Kita datang ke gereja, lalu kita susun daftar keinginan kita kepada Tuhan. Bukan. Tetapi menaikkan syukur. Sepanjang minggu kita sudah dilindungi Tuhan. Sepanjang minggu kita sudah diberkati Tuhan. Ya, walaupun memang ada masalah yang kita hadapi sepanjang minggu, tetapi nyatanya kita masih hidup hari ini. Mari datang beribadah dengan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bukan membawa daftar permohonan, karena semua yang kita butuhkan Tuhan mampu memberikannya. Sekali lagi, semua yang kita butuhkan Tuhan mampu memberikannya. Itu sebabnya bangun mezbah, taruh korban kita, bangun mezbah kita dengan benar, tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Taruh korban kita sesuai apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau dariku hari ini? Oh, pikiranmu nakku kurang fokus katanya. Ayo fokuskan. Oh, kau kurang percaya nakku katanya. Ayo tambahi percayamu. Oh, kau masih bimbang. Ayo jangan bimbang lagi. Oh, kau masih pelit. Ayo jangan pelit. Haleluya. Pelit dalam memuji menyembah Tuhan, suara pun ditahan-tahan. Tanganmu gak bisa terangkat tinggi, hanya sekedar begini. Saudaraku, banyak bersyukur. Katakan kiri kanan saudara, banyak bersyukur. Amin. Ada mujizat dalam bersyukur. Perlindunganku Tuhan, imanku tetap. Datang nyanyinya atau malas nyanyi? Saya ulang ya, apakah saudara mau bernyanyi? Ada mujizat dalam bersyukur. Imanku tetap, ku menang, ku menang.
Dengan siapa saudara menang? Ada mujizat dalam itu misbah. Bersyukur. Beribadah itu bersyukur kepada Tuhan. Ikuti yang Tuhan kehendaki, maka berkat serta kebaikannya akan tercurah bagi kita. Hari ini pastikan apinya tetap menyala dalam hidup kita, dan jaga untuk selalu tetap menyala apapun yang terjadi. Kita harus selalu waspada karena ada namanya passion killer, pembunuh semangat, atau supaya gampang dimengerti, pemadam api. Tetapi pilihan berikutnya ada namanya passion generator, pembangkit semangat. Roma 12 ayat 11 berkata begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala. Siapa yang saudara layani dalam ibadah hari ini? Pak Gembala? Worship leader? Siapa yang saudara layani waktu memuji menyembah Tuhan? Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan kitab Amsal 18 dan 14a berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Apa penderitaan saudara hari ini? Sakitkah? Kurang duitkah? Apa penderitaan saudara? Sedang bertengkarkah suami istri? Kalau bersemangat, saudara dapat menanggungnya. Saudara tidak akan stres. Haleluya. Roh yang menyala-nyala dijelaskan oleh para ahli Alkitab, itu suatu keinginan yang membara, keinginan yang sangat kuat, keinginan yang sungguh-sungguh, semangat yang berkobar-kobar, antusiasme untuk menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan semangat, memuliakan Tuhan dengan cara apapun juga. Kalau istilah bahasa Inggrisnya passion, kalau diterjemahkan itulah dia, semangat, gairah, kegemaran, keinginan yang sangat kuat. Kalau kita lihat di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada sesuatu hal yang hebat dapat dicapai tanpa passion, tanpa semangat. Pernah menonton film The Passion of Christ? Apa itu? Tentang apa itu? Penyaliban? Ada perkataan passion di situ. Yesus itu semangat disalib untuk keselamatan manusia. Jadi passion itu semangat, dan tidak ada hal yang hebat dicapai dalam hidup ini tanpa passion, tanpa semangat. Passion itu bukan fashion, ya beda. P dengan F beda. Kalau fashion show itu ya menampilkan baju cantik kan gitu. Ini passion, semangat. Kalau kita bersemangat, maka itu akan menyalurkan energi dalam hidup kita. Dalam perjalanan mengikuti rencana Tuhan, jangan biarkan passion saudara turun sedikit pun. Jangan biarkan antusiasme saudara turun. Kekuatan di balik semua karya seni yang hebat, kalau saudara menonton film misalnya, atau konser misalnya, di balik itu semua musik yang hebat, arsitektur bangunan yang hebat, buku yang hebat, di balik itu ada kekuatan, ada passion di baliknya, ada semangat. Maka terjadi. Semangat adalah alasan mengapa para ilmuwan bersedia begadang. Begadang bukan nongkrong di kafe, tapi begadang bagaimana supaya dapat sebuah obat untuk menyembuhkan penyakit yang parah. Ya, mereka melakukan penelitian sampai larut malam,
demi untuk menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit yang menakutkan manusia. Itulah passion. Semangat juga membuat seorang olahragawan menjadi atlet yang berhasil memecahkan rekor-rekor baru. Kalau saudara sedang menonton Olimpiade misalnya, saudara menonton SEA Games misalnya, dahsyat-dahsyat orang-orang muda. Saya katakan di muda-mudi, kalau mereka bisa, kenapa kau nggak bisa? Ayo, apa yang bisa kau buat? Olahraga apa yang bisa kau tampilkan? Ada passion di sana. Semangat ini, passion ini merupakan alasan mengapa kita bangun di pagi hari dan bertekad, aku akan melakukan sesuatu yang baik hari ini. Aku akan dapat menyenangkan Tuhan hari ini. Aku akan dapat berkat yang luar biasa hari ini. Itu passion, semangat. Aku akan jualan hari ini bersama dengan Tuhan. Aku pasti melihat banyak pembeli-pembeli datang. Haleluya. Haleluya. Kita harus memiliki antusias, semangat dalam hidup ini. Tanpa semangat, hidup terasa membosankan. Hari Senin ini kerjaan, Selasa ini lagi, Rabu ini lagi. Menonton hanya rutinitas saja. Tetapi tahukah saudara, manusia diciptakan Tuhan dilengkapi dengan emosi untuk memiliki passion atau semangat dalam hidupnya. Tuhan ingin agar saya dan saudara menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Kenal dengan Steve Jobs? Siapa pernah dengar nama itu? Gak pernah? Siapa punya merek handphone atau laptop gambar Apple? Oh, gak ada. Nah, Steve Jobs ini dia adalah pendiri CEO dari Apple tersebut, perusahaan Apple tersebut, toko bisnis. Dia pernah berbagi informasi tentang rahasia kesuksesannya. Ada 7, tapi salah satunya dia berkata begini. Saya buat dulu bahasa Inggrisnya ya. People with passion can change the world for the better. Apa maksudnya? Orang yang memiliki passion atau semangat dapat merubah dunia menjadi lebih baik. Haleluya. Haleluya. Orang yang memiliki semangat dapat merubah dunianya menjadi lebih baik. Katakan, keluargamu menjadi lebih baik, keuanganku menjadi lebih baik, pelayananku menjadi lebih baik. Itu hanya bisa dicapai orang yang punya antusiasme tinggi. Haleluya. Dalam Matius 22 ayat 36 sampai 38 dikatakan bahwa ada seorang yang datang kepada Yesus dan bertanya, apa katanya? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dengan kata lain, Yesus berkata, aku ingin engkau mengasihiku dengan semangatmu, semangatmu yang menyala-nyala. Tuhan tidak mau kita mengasihi dia dengan setengah hati. Tuhan tidak mau kita beribadah kepada dia dengan setengah hati. Yesus ingin kita mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Katakan amin. Itu sebenarnya tersirat dalam seluruh Alkitab, bahwa kita harus mencari Tuhan dengan antusiasme yang tinggi. Makanya saya heran kalau saudara yang pulang kampung datang beribadah tidak dengan antusias. Lalu apa hari ini ya? Penyembahan apa hari ini ya? Firman Tuhannya apa hari ini ya? Antusias, amin. No terlambat. Pelan-pelan, no terlambat. Ada orang masih jam 6 pagi loh.
Nah ini semangat saya. Haleluya. Atasi setiap halangan, antusias datang dari mana? Amin. Kita harus mengasihi Tuhan dengan antusiasme yang tinggi. Kita harus melayani dan taat kepada Tuhan dengan antusiasme yang tinggi. Dan kita harus percaya kepada Tuhan dengan antusiasme yang tinggi. Termasuk apapun penyakit kita, kita harus percaya dengan semangat. Oleh tidur Yesus, aku sudah sembuh. Haleluya. Sekarang ini banyak macam penyakit. Yang tiba-tiba lah sakit ini, yang tiba-tiba lah sakit itu. Masih muda, lihat sosial media saudara, hampir tiap hari ada yang meninggal. Bukan karena tua, ada yang bunuh diri, ada yang karena terbawa arus, ada karena jegang tiba-tiba, macam-macam. Punya antusiasme yang tinggi, percaya pada kuasa Tuhan. Amin. Kolose 3:3 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan kata lain Tuhan berkata, aku ingin agar engkau melakukan segala sesuatu bagiku dengan passion, dengan antusias, dengan semangat yang membara, teristimewa dalam hal mengasihiku, melayaniku, dan hidup bagiku. Perhatikan kalimat, biarlah rohmu menyala-nyala. Ini mempunyai arti tidak otomatis. Datang ke gereja langsung otomatis menyala-nyala, enggak. Biarlah rohmu menyala-nyala mempunyai arti sebuah pilihan. Aku pilih hari ini untuk semangat sekalipun aku sedang dalam masalah. Diperlukan disiplin untuk menjaga atau memelihara agar api itu tetap menyala. Tanpa dipelihara atau dijaga, maka api itu akan padam. Dalam kekristenan, seperti saya katakan tadi, kita harus waspada terhadap passion killer, pembunuh passion, pemadam api. Yaitu hal yang dapat memadamkan semangat saudara dalam mengikut dan melayani Tuhan. Apa itu passion killer itu? Pembunuh semangat itu yang harus diwaspadai. Yang pertama, berpuas diri. Seseorang yang berada dalam zona nyaman biasanya menjadi berpuas diri. Kenyamanan menyebabkan kemalasan, sehingga orang akan kehilangan arah atau tujuan. Dalam kitab Yosua pasal 12, di situ diceritakan perkara-perkara besar yang dilakukan oleh Yosua. Dituliskan di sana bahwa Yosua mengalahkan 31 orang raja. Namun, kalau kita baca pasal berikutnya, Yosua 13 ayat 1 dituliskan begini. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Dalam ayat ini Tuhan menegur Yosua bahwa masih banyak negeri yang belum ditaklukkan. Pekerjaanmu belum selesai. Memang Yosua telah mencapai prestasi yang besar, tapi nyatanya masih banyak yang harus dikerjakan. Berapa umur saudara sekarang? 40, 50, 60, saya 52. Berapa umur saudara? Walaupun sudah menjadi tua, lanjut umur. Ada yang lanjut umur di sini 70, 80. Tetapi firman Tuhan berkata, masih bisa. Masih harus semangat. Masih banyak yang perlu kita raih. Jangan menyerah, oh aku sudah tua. Yang para lansia di sini bagian merebut kuasa Tuhan dengan doa. Nggak bisa lagi kerja cari duit, doa. Doakan keturunanmu satu persatu tiap hari. Sebut namanya. Kalau masih bisa bekerja, raih lebih lagi. Haleluya, haleluya. Mau berpuas diri bukan berarti tidak bersyukur ya. Tapi di sini maksudnya jangan malas.
Haleluya. Passion killer berikutnya, kesulitan hidup, pembunuh api. Selama hidup kita telah, perhatikan, kita telah dan akan menghadapi masalah. Sebagai contoh, tidak dijamin hari ini suami istri damai-damai, besok gak bertengkar. Konflik dengan pasangan itu bisa memadamkan api itu. Konflik dengan sesama anak Tuhan atau sesama siapapun yang diperhadapkan kepada kita, tidak adanya dukungan, kita sudah mau semangat, enggak didukung. Ada musibah, ada sakit penyakit, kesulitan doang, itu kita hadapi dalam hidup ini dan lain-lainnya. Biasanya orang berfokus kepada masalah yang dihadapinya. Mereka merasa Tuhan tidak adil, sudah terlibat dalam pelayanan, tapi Tuhan tidak membalas dengan berkat. Kok malah begini? Itu bisa memadamkan api. Namun keadaan-keadaan tersebut tidak boleh memadamkan passion atau semangat kita dalam mengikut melayani Tuhan. Amin. Amin. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat berpegang pada janji Tuhan. Tadi kita sudah nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar. Matius 6:25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Iya Tuhan, aku tahu, tapi aku sedang sakit. Bagaimana aku mau bersemangat? Hari ini schedule kita perjanjian dalam Markus 9 maksud saya. Seseorang berkata kepada Tuhan, jika engkau dapat, maka kau bisa menyembuhkan anakku. Katamu jika kau dapat, kata Tuhan. Kok kau ragukan aku? Katakan kiri kanan saudara, jangan ragukan kuasa Tuhan. Haleluya. Murid-muridmu gak bisa, udah kau bawanya pada muridmu, gak juga. Berapa lama lagi aku bersama kau, kata Tuhan. Apapun masalah saudara, pegang teguh janji Tuhan. Mengatasi kesulitan hidup, ini tadi Matius 6:25 dan Roma 12 ayat 12. Saya suruh ini hafal mudah-mudahan karena sangat singkat. 1, 2, 3. Apa harapan saudara? Sukacita walau belum dapat. Apa kesesakan saudara? Sabar. Katakan dulu sabar. Dan bertekun dalam. Jangan hari ini doa, besok enggak. Bosan, capek, enggak dapat, enggak dijawab. Bertekun dalam. Passion killer, pembunuh api berikutnya, gaya hidup yang tidak seimbang. Perhatikan. Kebalikan dari berbuat sendiri adalah kemalasan, atau kemalasan adalah kerja keras. Kerja keras tanpa keseimbangan akan mengakibatkan kelelahan atau stres. Gak salah kerja keras, tapi seimbangkan hidupmu, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Karena kalau tidak seimbang, hal itu bisa menghalangi kita bersekutu dengan Tuhan. Mazmur 127 dia berkata begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kalau saudara-saudara kerja, percaya saja Tuhan pasti memberkati. Kecuali memang malas-malasan, dari mana datang berkat. Tapi kalau sudah dikerjakan, jangan sampai porsi pikirannya sampai stres. Dan firman Tuhan berkata di sini, ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan ingin agar hidup kita seimbang.
Haleluya. Dia memberikannya pada waktu tidur. Berarti saudara perlu juga tidur, tapi jangan kebanyakan. Waktunya kerja tidur, itu payah. Itu nggak diberkati. Waktu kerja sungguh-sungguh. Malam pada waktunya tidurlah dengan nyenyak. Gak bisa tidur? Gak perlu makan obat, tidur. Nyanyi, baca Alkitab. Aku yakin kalau sudah saudara baca Alkitab ini, saya bilang sama Pak Gembala, karena saya punya komitmen 1 hari baca 10 pasal Perjanjian Baru, sehingga dalam 1 tahun tiap bulan tamat Perjanjian Baru, tiap bulan, karena 260 pasal itu Perjanjian Baru, ya. Jadi tiap bulan tamat Perjanjian Baru. Lalu saya baca, saya duduk. Kenapa kalau baca Alkitab cepat ngantuk ya? Tapi kalau gini-gini ke handphone nggak ngantuk-ngantuk. Tahu saudara apa itu? Kenapa itu? Karena iblis nggak mau kita baca ini. Karena kalau kita baca, makin kita imani, makin kita pahami, makin diberkati kita, makin semangat kita. Tapi kalau bukan ini yang ada pembunuhan lah, korupsi lah, najis lah. Oh, tapi dari ini itu pula yang suka, maka nggak ngantuk. Nah, saya katakan pada muda-mudi, buat alarm di handphonemu. Kalau sudah 1 jam main game, stop. Sedangkan game Alkitab pun ada, saya mainkan game Alkitab. Dikatakan di situ setengah jam. Saya kasih keluar sedikit 1 jam buat alarm. Setelah bunyi alarm, stop handphone. Lakukan yang lain. Belajarkah? Baca Alkitabkah? Nyapu rumahkah? Hafal ayatkah? Kalau kau lakukan itu, pedang roh, yaitu firman Tuhan, akan berkuasa atasmu. Haleluya. Kerja keras boleh, tapi jangan tidak seimbang. Ada waktu beribadah, ada waktu berdoa, ada waktu saat teduh, dan setelah kerja keras, percayalah Tuhan pasti memberkatimu. Amin. Amin. Pembunuh api berikutnya yang terakhir, kebiasaan atau rutinitas. Kebiasaan atau rutinitas adalah melakukan sesuatu secara rutin atau sebagai hal yang biasa. Kebiasaan membuat sesuatu yang luar biasa menjadi sesuatu yang hal yang biasa. Tahukah saudara, Tuhan menegur gereja mula-mula jemaat di Laodikia tentang rutinitas ini. Dikatakan Wahyu 3:15-16, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan gak mau kita separuh-separuh, menyala. Minggu lalu dikatakan Bapak Gembala, keajaiban api Tuhan. Harus ada api dalam kita. Saudaraku, di sini kita ditegur jangan melaksanakan ibadah ataupun pelayanan sebagai tugas yang rutin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, bukan Allah yang biasa-biasa saja. Amin. Karena itu kita harus memandang ibadah dan pelayanan itu sebagai hal yang luar biasa. Seorang misionaris mengatakan bahwa kita tidak boleh menganggap diri kita sebagai relawan dalam melaksanakan pelayanan. Kalau saudara, bapak-bapak, ibu-ibu penerima tamu, tim doa, pelayan persembahan, pemain musik, penyanyi di depan ini, dancer, kalau saudara merasa relawan, itu bukan pelayanan. Tetapi misionaris tersebut berkata, dalam pelayanan kita harus memandang diri kita sebagai hamba. Apa saudaraku? Hamba.
Setelah semua dilakukannya dengan baik kepada tuannya, kata firman Tuhan, dia berkata, itulah memang tugasku. Aku tidak berhak menuntut apapun. Aku tidak layak. Itulah hamba. Karena itu kita tidak boleh melakukan pelayanan dengan sekedarnya. Kita tidak boleh beribadah dengan sekedarnya, tapi harus menyala. Semangat, amin. Goncang mungkin karena saudara, jangan sekedarnya saja, nanti dimuntahkan. Harus panas, amin. Kalau dingin memang tempatnya ya udah tahulah kita tersedia di mana. Tetapi ini yang som-som ini seolah-olah masuk, rupanya enggak. Itu dia yang bahayanya. Nah, kemudian itu tadi pembunuh, pemadam api, pembunuh semangat. Sekarang passion generator, pembangkit passion kita, pembangkit semangat kita. Yang pertama, aktifkan karunia rohani saudara, amin. Mari kita baca 1 Petrus 4 ayat 10. Masih sabar sedikit lagi? Ya, 1 Petrus 4 ayat 10. 1, 2, 3 ya. Perhatikan, semua orang diberi Tuhan talenta, kasih karunia, kemampuan saudara, kepribadian dan karunia rohani yang membentuk setiap saya dan saudara manusia rohani. Dan dikatakan di sini kita harus memakainya untuk melayani orang lain. Maksudnya apa? Kita harus memberi kontribusi dengan hidup kita. Saudaraku, ketika kita menemukan apa kemampuan kita, maka kemampuan tersebut harus menjadi passion kita. Jika kita menggunakan talenta atau karunia tersebut, kita akan, kalau kita tidak menggunakannya, maksud saya, kita akan kehilangan passion, kita kehilangan semangat. Tuhan tidak bermaksud memberikan kepada saudara kemampuan apapun itu hanya untuk pribadi saudara. Amin, saudaraku. Tuhan berkata, aku mau kau memakainya. Kalau tidak, engkau akan kehilangan. Bahkan yang ada padamu akan hilang. Ingat perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 dipuji Tuhan, yang 2 dipuji Tuhan karena dijalankannya, yang 1 dicela Tuhan. Apa dikatakan dari Matius 25, 29, 30 saya baca. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang tidak menggunakan kemampuannya untuk melayani sesamanya, Tuhan bilang hamba yang tidak berguna. Katakan, saya berguna di hadapan Tuhan. Amin. Aktifkan kemampuanmu saudaraku, apapun itu. Mampu ramahkah? Hanya itukah yang bisa saudara buat? Ramahlah terhadap setiap orang. Lewat keramahan saudara orang bisa bertobat. Kok ramah dia ya? Padahal tidak dikenalnya aku. Daripada sebaliknya, tiap hari aku tengok dia, tiap minggu aku tengok dia ke gereja, tapi mukanya kok gitu ya? Jangan ada di sini seperti itu, amin. Katakan kiri kanan saudara, ramah, woi. Kurang semangat, ramah, woi. Haleluya. Saudaraku, salah satu cara menginjil dengan berhasil, ramah. Lewat keramahan saudara, orang akan bertanya, siapa dia gerangan? Lalu saudara buka mulut, lalu dengan urapan, dengan kuasa, orang itu akan datang pada Tuhan saudara. Amin. Pembangkit passion berikutnya, bergaul dengan orang
yang memiliki passion yang sama. Bergaul yang membawa dampak kepada kita. Kita harus bergaul dengan orang memiliki passion yang sama. Janganlah kita bergaul dengan golongan pemadam api tadi yang merasa berpuas diri. Ya, yang apa lagi tadi pemadam api? Masih ingat? Ada di warta saudara. Yang kedua apa? Apa? Dia mengeluh, saudara pun ikut mengeluh. Yang ketiga apa? Terlalu porsir, gak ingat lagi berdoa, gak ingat lagi baca Alkitab, gak ingat beribadah. Yang terakhir, biasa-biasa saja. Udahlah, udah rutinnya begitu kok. Jangan bergaul dengan orang yang memiliki golongan pemadam api. Hai mudah-mudahan jangan pacaran dengan orang yang tidak anak Tuhan. Halo, halo. Ini adik-adik SMP SMA ini, saudara curi dengar, jarang dia membicarakan firman. Yang dibicarakannya apa? Cowok ganteng. Yang dibicarakannya apa? Cewek cantik. Yang dibicarakannya apa? Gaya pakaian, gaya rambut. Curi dengarlah. Hai anak-anak sekolah, belajar dulu. Pacaran kalau sudah mau menikah. Ilegal kalau pacaran sebelum mau menikah. Orang tua kita awasi anak kita, amin? Amin? Anak saya cek nih, beli dulu ini, ada ulang tahun kawanku. Cewek atau cowok? Saya tanya, kau udah pacaran? Enggak, mami ini. Gimana mau pacaran? Uang gak ada katanya. Berarti kita mau pacaran bukan karena mama, karena gak ada uang. Yang mau saya katakan pada saudara yang mulia, selama saudara sekolah, SMPK, SMA, kuliah, no pacaran. Amin. Bergaul dengan orang yang punya passion. Saya katakan pada saudara, raih olahraga apa yang bisa kau raih, olimpiade apa yang bisa kau raih. Saya sangat suka cita kalau ada di antara saudaraku, doakan aku ikut olimpiade matematika. Doakan aku ikut olimpiade bahasa Inggris. Bangga kali saya. Walaupun mungkin gak menang saudara, tapi saudara paling tidak sudah mencoba. Haleluya. Ayo kita dorong anak-anak kita bergaul dengan passion yang sama, yaitu antusias mengikut Tuhan. Ibrani 10:24-25 berkata begini, saudara sudah biasa ayat ini, sedikit lagi. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita memerlukan satu sama lain. Katakan kiri kanan saudara, aku perlu kau saudaraku. Saudara gak bisa hidup sendiri. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita tersandung. Karena itu kita memerlukan sesama untuk menolong. Tapi jangan pula kebalikannya, saudara, bukan menolong tapi merongrong. Bahaya. Dikatakan tadi saling mendorong dalam kasih. Haleluya. Saling memperhatikan, itu sebabnya selain hadir di ibadah minggu, saudara perlu bergabung dalam salah satu lain grup kelompok kehidupan. Melalui lain grup ini, saudara bisa memelihara passion saudara. Ketika menghadapi kesulitan, minta doa, doakan aku. Atau saudara bersaksi, aku menang lalu yang lain diberkati. Itulah gunanya, amin. Haleluya. Jadi alasan kita tetap setia beribadah adalah untuk menjaga api tetap menyala. Haleluya.
bangkit. Semangat berikutnya kembali kepada kasih yang mula-mula. Ibu-ibu coba bayangkan, kalau suatu hari suami saudara pulang ke rumah dan berkata, aku tidak mencintaimu lagi. Oke, kita masih tetap satu rumah, masih tetap satu tempat tidur, masih tetap aku bekerja, aku nafkahi kalian semua, tapi aku tidak mencintaimu lagi. Apakah ibu-ibu bisa menerimanya? Bisa? Kalau aku ngusir. Ngapain kamu di sini kalau gak mencintaiku? Haleluya, haleluya. Hati si ibu pasti hancur. Saya kadang-kadang muncul di handphone, bisa nonton sedikit-sedikit film-film barat itu. Ya, kalau drakor mah jangan. Ya, tapi film barat enak. Ya, saya katakan mudah-mudahan jangan nonton drakor karena itu rata-rata najis. Tapi kalau film barat ada dia, memang dia bilang aku tanggung jawab, tapi aku nggak cinta, kata itu bahaya. Sekarang bayangkan tindakan saudara menyatakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku tetap beribadah, aku tetap melayani, aku tetap berkorban, tapi aku tidak lagi mengasihimu seperti dulu. Hanya aku tidak mengasihimu lagi. Bagaimana perasaan Yesus? Kayak seperti ibu-ibu tadi, kecewa. Yesus tentu akan kecewa. Jika kita gagal dalam mengasihi Dia, maka kita sudah melanggar perintahnya dalam Matius 22 ayat 37 tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jika kita gagal menaatinya ini, itulah namanya meninggalkan kasih mula-mula. Tuhan memperingatkan gereja mula-mula dalam hal ini jemaat di Efesus. Saya bacakan Wahyu 24 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Peliharalah, pertahankanlah kasih mula-mula. Sebagaimana suami istri dalam pernikahan saling mencintai, pertahankan sampai akhir hidup. Demikian juga dalam mengikut Tuhan, kasih mula-mula saudara bagaimana? Oh, tidak berhenti memuji Tuhan. Selalu yang keluar dari mulut ini nyanyian rohani. Apalagi saat-saat kita training, semangatnya bahkan pergi ke rumah sakit cari orang sakit untuk didoakan. Pertahankan itu, jangan sampai kehilangan api itu, amin. Kalau sudah turun, ayo kembali kepada kasih mula-mula. Semangat lagi beribadah, semangat melayani, semangat menginjil, semangat menolong orang, amin. Haleluya. Yang terakhir, yang sukacita yang terakhir, katakan amin. Pray for passion. Berdoalah untuk memelihara api semangat itu. Dikatakan oleh Timotius 1:6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi kita harus mengobarkannya. Bagaimana caranya? Kalau sempat ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dan Roma 12 ayat 12 tadi, bertekunlah dalam doa. Berdoa selalu untuk meminta menjaga passion kita. Nyalakan apimu dalamku Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Dulu aku suka bersaksi, sekarang kok enggak lagi. Kok malu aku sekarang bawa Alkitab pun kebungkus Tuhan. Kalau dulu berani aku ini. Saya ditegur Tuhan memang karena Alkitab jelek. Saya bawa waktu live group hari Senin. Lalu kami singgah di satu kedai. Saya tutup. Saya ditegur Roh Kudus. Kok kau tutup Alkitab? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan bukan karena Alkitab, tapi karena jelek. Yang luka-luka saya bawa, saya lupa bawa ini.
Ingat kasih mula-mula, kemana-mana bawa Alkitab, kemana-mana bernyanyi, kemana-mana bersaksi, berdoa, Tuhan kembalikan roh itu. Aku mau semangat lagi. Hati semangatku mau lagi Tuhan melayani. Amin, saudaraku. Karena Tuhan Yesus ingin kita melakukan segala sesuatu baginya dengan passion, dengan semangat yang berkobar-kobar, mengasihinya, melayaninya, hidup baginya dengan semangat yang menyala-nyala. Jadi waspadalah 4 pembunuh api tadi, 4 pemadam api tadi. Apa itu dikatakan tadi? Berbuat sendiri, kesulitan hidup, hidup yang tidak seimbang, dan rutinitas. Waspada. Tapi lakukanlah 4 passion generator tadi, berbagai semangat. Apa itu? Aktifkan karunia rohani saudara, kemampuan rohani saudara. Bergaul dengan orang yang memiliki passion yang sama. Jangan bergaul dengan pemadam api. Bukan pemadam api kebakaran di sana, di luar sana ya. Tapi pemadam api roh saudara. Kembalilah pada kasih yang mula-mula dan berdoalah untuk passion saudara. Maka Mazmur 80 ayat 8 ayat terakhir, biarlah ini dijadikan. Bukan itu. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kalau enggak itu di atasnya kayaknya, ayat di atasnya. Itu kan dalam kurung 9, berarti itu ayat 9 di itu. 1, 2, 3. Katakan, saya berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Tuhan di Sion. 1, 2, 3. Hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Jangan makin 20 tahun lahir baru makin lalu. Itu bukan passion yang diinginkan Tuhan. Ingat berapa tahun saudara sudah lahir baru. Jangan bandingkan hidupmu 20 tahun dengan saudara kita yang lahir baru tahun lalu. Bandingkan hidupmu bagaimana dulu. Haleluya. Makin lama harus makin kuat. Katakan ke kanan saudara, ayo makin kuat kita saudaraku. Terus jaga api, amin. Terus menyala, senantiasa terhubung melekat kepada Tuhan. Jangan pernah biarkan nyala api kita redup. Ayo para penyanyi pemusik, jangan biarkan api saudara redup. Jagalah dengan menindaklanjuti tuntunan ilahi yang Tuhan berikan melalui firman hari ini. Ambil komitmen. Mari kita bangkit berdiri. Pegang komitmen itu, perjuangkan sehingga api saudara makin lama makin berkobar, dan kita akan melihat wow, pelipat gandaan berkat Tuhan jadi dalam hidup saudara, jadi dalam gereja kita. Haleluya. Kita nyanyi dengan sukacita, biarlah rohmu menyala-nyala, kemudian kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Hanya passion dan pada Tuhan.